Bonsai imajiner. Assalamualaikum Sobat Bonsai Imajiner. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat, semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita berjumpa lagi dengan Bonsai Imajiner. Hari ini kita masih berada di sekitar home base Bonsai Imajiner di Pondok Cemara. Dan kita lihat teman-teman, ini sepertinya Master ini lagi apa ini Master? Ini lagi milih-milih bahan yang mau di treatment. Oh ini ada beberapa bahan bonsai yang masih di tim ya Master ya? Ya masih di tim, Masih di dalam tim. karung. Belum kita sentuh lah. Belum di treatment, baru Belum. di tim ya Master. Dan kelihatannya sudah cukup subur-subur ya Master ya? Ya itu makanya kita akan menambahkan gerak dasar untuk mempertegas, bukan menambahkan gerak dasar, menambahkan gaya untuk mempertegas gerak dasar pohon ini. Oh iya, ini dari ada berapa banyak ini? Kira-kira ini yang mana Master yang Ya, mungkin nanti udah ini siap kayaknya, untuk dimulai di treatment nih? ya sepertinya ada salah satu ini Ada yang salah satu ya? cabangannya sudah mulai agak rame ya, agak Iya. subur. Untuk kita berikan gerak dasar. Nah, yang ini aja dulu lah. Oh yang ini, Iya, saya kira yang ini Master. Ini juga bagus soalnya. iya, tapi ini kurang padat. Oh ini belum padat ya Iya. percabangan. Kita masih nunggu waktu ya berarti Ini Master juga ya? masih terlalu kecil. Iya. Jadi Berarti ini yang dipilih yang ini ini. sudah, Coba Master. ya, Ya, mau lihat dulu. boleh, silahkan. Oh ini teman-teman bahan yang sudah dipilih oleh Master. Kelihatan memang sudah cukup subur ya Master ya? Iya, betul. Mungkin Master melihat bagian-bagian yang dibutuhkan untuk nanti membentuk satu bentuk gerak dasar bonsainya sudah dapat nih kelihatannya. Iya, seperti Makanya itu. mungkin dipilih yang bahan yang ini. Nanti saya ada sedikit surprise lah dari bahan yang akan kita treatment ini jadinya seperti apa. Oke, berarti kita akan melihat hari ini proses dari mulai tadi Master memilih bahan untuk di treatment, nanti mau disajikan sampai kira-kira nanti bentuk akhirnya seperti apa ya Master? Iya, betul. Oke. Seperti itu. Ini dari sisi perakarannya Master ini memang sudah bagus ya. Ya, ini karena padat juga, jadi makanya Ya, ini padat, ya. Pertumbuhannya cukup subur. Cukup subur ini ya. Iya. Oke Master, berarti yang ini mau kita angkut ya Master ya? Iya, ini kita bawa ke tempat operasi, meja operasi. Oke, ini mau dioperasi deh teman-teman. Iya. Oke, kita ikuti terus perjalanan. Iya, sampai juga di meja operasi. Oke teman-teman, ini Master sudah sampai di meja bedah katanya. Karena bahan ini mau dioperasi ya Master ya? Betul. Bukan operasi sesar ya Master ya? Bukan. Baik teman-teman, ini Master sudah berada di posisinya untuk melakukan treatment. Dan nanti infonya ini bahan ini akan di treatment oleh Master untuk membentuk gerak dasar. Nanti juga kata Master bocorannya, ini Master juga akan menunjukkan teknik penanaman satu bahan bonsai sehingga mungkin dilihatnya lebih menarik ya Master ya? Ya, akan memberi kesan bentuk yang berbeda. Yang berbeda ya, mungkin yang lebih enak dilihat ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa bahan bonsai yang ada di depan kita ini hilang-hilang ya Master ya? Betul. Hilang-hilang.
Ini masuknya twin juga ya Master ya? Twin, betul. Twin ya? Twin. Karena di sini ada 2 cabang Iya. utama teman-teman. Bisa dilihat ini kalau sekilas kita bentuk bentuknya itu berdiri lurus ke atas, cuma sedikit bergoyang ke kiri ya Master ya? Iya. Itu. Nah seperti apa? Kalau teman-teman penasaran hasil akhirnya nanti setelah ditreatment oleh Master, ikuti terus video kita. Kita pertama ini mau diapain nih Master? Baik, langkah pertama ini kita akan mengurangi atau membuang cabang-cabang yang tidak nanti kita gunakan. Jadi semua bisa terkonsentrasi kepada satu cabang yang memang sudah kita program. Baik, Itu. silakan Master. Oke, langsung saja kita eksekusi. Baik teman-teman, kita lihat bahan yang cukup subur ini. Menurut penilaian Master tadi, bagian-bagian yang dibutuhkan untuk membentuk satu bentuk yang diharapkan Master sudah ada. Jadi tinggal memilih bagian yang nanti akan dipertahankan dan bagian yang tidak perlukan seperti biasa kita sikat habis ya Master ya. Iya. Ini ekstrim sekali nih Master, baru mulai langsung buang bagian yang cukup besar Ya, karena memang nggak diperlukan Master. ya kita sudah punya konsep yang memang tidak kita gunakan cabang yang pendek ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini kan bagian yang cukup besar dari awal bahan ini diambil itu dipertahankan, tapi hari ini dieksekusi, ini diamputasi sama Master nih. Iya, Karena memang tidak butuhkan ya Master ya. betul. Tuh. Padahal di situ sudah ada tunas yang tumbuh kelihatannya di ujungnya juga. Tapi karena memang bukan bagian yang diharapkan, jadi bagian ini akan dibuang. Oke, sedikit demi sedikit bagian dari cabang ini dimutilasi sama Master. Akhir yang akan kita buang, kita pangkas, diamputasi. Ses. Oke, tinggal kita rapihkan bekas potongan-potongan yang baru saja kita lakukan. Kita lihat teman-teman, ini tadi ada cabang yang cukup besar sebenarnya. Bekas potongan ya ketika dilakukan pendongkelan mungkin ya Master ya. Betul. Tapi setelah dilos tadi kelihatannya pada posisi akhirnya menurut Master bagian ini tidak cukup dibutuhkan untuk mendukung bentuk bonsai ini nanti. Oke. Seperti halnya bagian tadi, bagian yang lain juga yang tersisa yang tidak dibutuhkan ini sedang dibersihkan menggunakan catok. Kenapa lebih bagusnya menggunakan catok ya Master ya untuk buang? Ya, jadi pohon ini kalau kita pakai gergaji pada saat proses penggesekan dia panas. Oh iya, gergaji kan bolak-balik panas ya, walaupun Jadi, terpotong. Jadi itu mengakibatkan lambatnya tumbuh tunas baru. Oh begitu. Jadi dengan catok lebih aman ya Master. Lebih ya? aman, betul. Kemudian juga kelihatannya lebih mudah ya Master ya. Ya, Kalau pakai catok ya. betul, dalam ukuran yang tertentu kita lebih memakai catok. Catok ya. Beginilah teknik seorang seniman bonsai teman-teman dalam melakukan treatment terhadap satu bahan, karena memang biasanya udah ada imajinasinya atau sudah diimajinasikan nanti bentuk akhirnya akan seperti apa. Makanya berkaitan dengan bagian-bagian itu sudah dibaca penting atau tidaknya. Yang tidak penting seperti biasa langsung dimutilasi oleh Master. Oke.
Baik bagian yang memang tidak kita perlukan, makanya sudah cukup kita lakukan pengurangan atau kita buang. Nah, tinggal kita merapikan sisanya saja. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat dari bahan yang pertama tadi sangat rimbun sekali, percabangannya kemana-mana. Ini sudah dipilih oleh master beberapa yang tetap dipertahankan dan beberapa yang sudah dibuang ya master ya. Betul. Jadi yang tumbuh ini akan dipertahankan untuk menunjang bentuk akhir daripada bonsai ini nantinya. Dan sementara biasa treatment berikutnya master akan merapikan bagian-bagian potongan agar memiliki kesan harmonis ya dengan sambungannya ya master ya. Betul. Ini master masih terus merapikan bagian-bagian yang tidak terpakai tadi agar bentuk akhirnya nanti lebih estetik. Seperti bekas-bekas potongan. Mungkin biasanya treatment terakhirnya setelah dirapikan itu disalep kambium ya master ya. Iya, betul sekali. Ini sudah dirapikan, kita bisa lihat teman-teman. Penjualan ini sudah dirapikan. Ini juga bagian ujung yang sudah dipotong juga sudah dirapikan. Dan ini juga bagian ini juga sudah dirapikan. Jadi kelihatan lebih apa ya? Jadi sambungan bekas potongan tadi ini nanti akan menyambung ke anak cabang yang ini sehingga bentuknya itu terlihat lebih proporsional. Oke. Baik sahabat bonsai, kita sudah melakukan pemangkasan bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Selanjutnya ke tahap pemangkasan daun atau pruning. Fungsi pruning ini untuk apa master? Lebih kepada kita mempermudah pengawatan, Mempermudah pengawatan iya, yang pertama ya master. juga apa namanya, untuk memperjelas bentuk-bentuk cabang yang ada untuk Ya. kita lakukan pengawatan. Di samping itu manfaatnya untuk si tunasnya sendiri apa master? Dengan kita lakukan seperti ini, Ya ini kan Iya. kita lihat ya teman-teman, Iya. bagian daunnya itu dibuang ya master ya, Iya, dibersihkan, dibersihkan. sehingga tadi satu untuk fungsinya itu agar lebih mudah ketika dilakukan pengawatan. Nah di sisi lain untuk tunasnya sendiri ada nggak bantu menambah subur gitu, ya, atau mempercepat gitu betul mas? sekali. Jadi dengan mengurangi daun-daun yang ada di bawah-bawah tunas ini, Ya. nanti makanan akan terkonsentrasi kepada batang tunas ini sendiri. Oh iya betul. Jadi akan lebih cepat memuai, membengkak. Jadi kalau daunnya masih banyak, tentunya makanan itu kan akan terbagi ya master ya, terbagi ke daun-daun tadi. Iya. Tapi ketika daunnya itu dibuang semua, maka makanannya itu akan dioptimalkan untuk pertumbuhan si cabang ini. Betul. Jadi lebih cepat besar. Iya, seperti itu.
Perantingannya sudah semakin terlihat ya teman-teman ya, karena sudah daun-daunnya itu sudah dibersihkan tadi oleh master, atau kita sebut dengan pruning. Ini kelihatannya master udah ngeluarin kawat, berarti berikutnya ini pasti master ini mau melakukan pengawatan atau wiring. Oke. Iya, ini kelihatannya kurang harmonis Om, jadi harus kita buang ini karena posisi nanti ini di muka, ini mukanya Oh ini. begitu. Oh Ya. ini cabang yang ini yang Ya. tadi dipertahankan, ternyata setelah dilihat Iya, kurang nyambung ya master ya. kurang nyambung, Oh jadi ini kita buang. kita buang aja. Oke. Nah setelah dibuang, nah kelihatan lebih simetris ya master ya. Iya. Oke, kelihatan sudah selesai wiring nih. Semua Masih cabang satu sudah lagi. di wiring. Satu lagi. Oh masih ini. ada satu lagi. Kita double. Oh yang ini di double. Iya. Jadi cabang yang ini di double sama master, kelihatan ya lebih rapat jadinya ya master ya. Betul. Nah, mungkin ini nanti kita tekuk agak ekstrim. Oh karena akan ditekuk agak ekstrim. Betul. Jadi kawatnya harus lebih rapat ya Lebih master rapat. ya. Oh itu mungkin teman-teman. Wiring sudah selesai, kita lakukan. Tahap berikutnya adalah kita masuk reposisi Om. Oh ini mau langsung direposisi. Reposisi. Masuk ke dalam pot maksudnya master. Betul. Ah. Nah bentukannya nanti Ya ada rahasia nanti bentukannya seperti ya, apa sedikit setelah di pot. surprise lah. Oh begitu. Sedikit surprise kita. Tapi ini belum diarahkan dulu master. Ya belum. Nanti sebentar. Nggak di apa-apa, pot. kita arahkan sekarang juga. Oh diarahkan dulu sekarang. Tinggal Selesai direposisi. nanti kita langsung reposisi. Betul. Oke siap master. Ada bagian yang memang menggantung kering, jadi kita buang aja. Ini bukan akar ya master. Mengganggu Oh, pandangan. iya, betul. Kita Jadi buang yang aja. seperti ini itu kadang ketika mau dimasukin pot juga mengganggu ya master ya. Iya. Jadi kalau memang tidak ada gunanya ya dibuang ya master ya. Kita Dimutilasi ya. Mutilasi saja lah. Itulah standar operasinya ala master of bonsai imaginer. Bagian yang tidak penting langsung sikat ya master ya. Betul. Kita eksekusi dan mutilasi saja. Eksekusi mutilasi gitu ya. Oke. Lakukan pengarahan kawat. Oke. Kita mulai dari yang sebelah Mana, Master? kiri. Oh yang paling pendek ini. Ya.
Oke, tekak-tekuk dimulai. Seperti biasa ya Master, kita kasih tahu teman-teman bahwa teknik menekuk ini yang setelah di wiring itu mengikuti alur alur kawat. ya, alur kawat. Gitu. Agar apa? Agar tidak patah ya Master ya. Tidak patah dan kawat juga tidak mengendur. Oh, kawatnya juga tidak mengendur. Iya. Jadi ikuti lekukan kawat kalau Iya, menekuk. seperti itu. Nah, ini memang harus kita genggam begini Om. Jadi ketika kita menekuk kawat, dahan atau ranting ini, kalau dia mau putus kerasa Om. Jadi kita hentikan. Iya, iya. Ini juga pakai perasaan ya berarti Mas. Iya, semua harus pakai Menekuk perasaan. pun dengan perasaan dirasa. Kalau mau patah jangan diterusin ya Mas ya. Betul. Bertahap saja kita lakukannya. Sedikit harus sabar. Tentunya dengan hati-hati dan sabar. Ilmu bonsai ya Mas. Betul. Kurang. Sewaktu-waktu memang harus pakai tang ya Master ya. Iya. Di bagian-bagian tertentu yang mungkin sulit pakai tangan, bagian ujung seperti ini ya Master ya. Iya. Kita perlu tang untuk membuat mengarahkan. Perlu diketahui Om, bahwa pembentukan ini adalah sebagai dasar saja, yang nantinya tahap kedepannya ini tetap kita treatment, dan mungkin ada sedikit-sedikit perubahan. Ini pun belum kita potong karena ukuran belum cukup proporsional. Oh iya, Ya. ujungnya masih dipertahankan Ya. utuh, belum dipotong. Ya, biar terus berkembang dan membesar Ya, sampai mencapai ukuran yang ideal. ya. Jadi kenapa tidak dipotong untuk menjaga si cabang ini tetap tumbuh dan membesar ya Mas ya. Betul. Sampai dengan nanti didapati besaran yang ideal. Baru kemudian nanti dipotong ya Mas ya. Betul. Baik, kita langkah berikutnya kita reposisi Om. Ini akan direposisi. Ini oleh kita Master bongkar dulu. ke media yang baru. Jadi kita bongkar dulu media yang lama. Ini medianya sudah dibongkar sama Master karena berikutnya akan direposisi.
Oh, ini direposisi ke pot ini ya, Mas? dalam pot. Kita Dalam pot. tentunya sahabat bonsai kan di rumah pengen tahu kira-kira nanti seperti apa kalau di dalam pot. Oh, kalau sudah ditaruh di dalam pot, nanti tampilannya seperti apa? Kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Nah, baik, sahabat bonsai imajiner, ini bentuk dari pohon ini kan cenderung informal ya, twin. Twin informal Ya, ya, Master ini ya, twin, karena lurus ke ya. atas ya. Nah, lalu akan kita reposisi dalam bentuk yang biasa ini menjadi tidak biasa. Oh, ini direposisi oleh Master ke dalam pot dengan dimiringkan ini kelihatannya, Mas. Iya, betul. Dimiringkan, Jadi ini gaya menggantung. gaya menggantung. Ini di teknik tanamnya ya, Master ya. Ya, Teknik reposisi. menanam reposisi ke dalam potnya dimiringkan. Karena konsepnya Master ini bukan mau dibuat informal, Bukan. tetapi mau dibuat menggantung. Nah, ini salah satu hal penting juga teman-teman, bagi teman-teman yang pemula. Ada kalanya bahan yang kita dapat di alam itu bentuknya hanya lurus ke atas ya, Master ya. Tapi Iya. bukan berarti tidak bisa kemudian kita buat gaya lain. Betul Seperti contohnya yang satu ini. Betul Hanya sekali. dengan melalui teknik menanamnya dalam pot. Iya, seperti itu. Oke, ini lagi di treatment media tanamnya ya, Master ya. Betul. Di pot ini biar letak daripada pangkal pohonnya atau perakarannya nanti bisa tercover semua. Ini perakaran juga kadang perlu di treatment ya, Master ya. Betul. Tujuannya dipangkasin ini Iya, biasanya untuk peremajaan ya, Master ya. iya. Nah, biasanya pohon jenis ilang-ilang ini memang cepat sekali. Perakarannya itu Pertumbuhan termasuk cepat, perakarannya sangat cepat. Mungkin dalam waktu 2 sampai 3 bulan ini udah penuh lagi. Udah penuh lagi, dan itu perlu diremajakan ya, Master ya. Iya. Dengan cara dipilih dan dipangkas ya, Master ya. Betul, betul. Jadi biar pertumbuhannya itu tetap apa istilahnya tetap Sehat. stabil lah ya, Master Stabil ya. dan sehat. Gitu. Nah, ini dapat mendapatkan bentuk karakter dari Oh pangkal iya. batang ini. Ini kan karakter ini tadi ketutup ya, Master ya. Iya. Di media yang pertama tidak bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ketika direposisi dalam posisi menggantung ini dimiringkan, ini karakternya mau ditonjolkan oleh Master. Ya, ini juga nantinya bisa menambah nilai plus Betul. dalam penilaian jika memang bahan ini mau diikut sertakan dalam lomba kontes bonsai. Oh iya. Ini kan bagian daripada karakter pohon ini ya, Master ya. Ya, betul sekali. Jadi dia tidak hanya bentuknya begini lurus teman-teman, ternyata bagian bawahnya ada bonggolnya yang cukup berkarakter. Ya, jadi kita ekspos. Expose karakter pohonnya ya, Mas. Ya, segala sesuatu yang sekiranya bisa menambah bobot nilai kita ekspos, nggak masalah. Kita operasi, kita mutilasi. Gitu, Mas. Betul. Nah, ini dimutilasi nih perakarannya. Dengan harapan nanti tumbuh perakaran baru yang lebih mudah ya, Master ya. Ya. Sehingga pertumbuhannya tetap sehat, stabil. Saya bisa tegak, agak tegak posisinya, tidak terlalu mengungkul. Kalau penanamannya di dalam pot seperti ini, memang medianya harus kita padatkan dan pastikan semua ruangnya itu terisi ya, Master ya. Iya, betul. Tidak ada yang bolong di dalamnya begitu. Agar bisa menopang pertumbuhan pohon ini
tetap sehat ya Master ya. tetap Untuk sehat. menunjang perakaran nanti bisa tumbuh rapat. Tiga. Baik sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada, kiranya seluruh rangkaian proses ini sudah kita lakukan dan hasil akhirnya seperti ini. Nanti ini pun treatment masih berjalan ke tahap berikutnya, sehingga ujung-ujung ini tidak kami setting dulu. Nanti disetting lagi kalau ukuran setiap cabang ini sudah proporsional. Kira-kira seperti itu. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bahagia. Terima kasih. Salam satu hobi.